Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sobat pemenang yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya hari ini Tuhan menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi apakah kita mau menghargai penyertaannya dengan benar hari ini? Nah, sobat pemenang, seorang pemenang, dia pasti tahu diri. Dia tahu menggunakan waktu. Pengikut Kristus adalah pemenang. Alkitab sering mengatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena dunia ini jahat. Nah, sobat pemenang, kita harus tahu diri. Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa. Artinya, kalau kita percaya kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka kita tidak akan menggunakan waktu untuk berdosa sedetik pun. Nah, sobat pemenang, banyak orang salah kaprah bicara merdeka artinya bebas, liar, ya tidak punya hukum, sampai hukum Taurat pun disalahkan. Padahal Yesus hadir ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi melengkapinya. Nah, sobat pemenang, kalau engkau yakin engkau merdeka, pastikan engkau merdeka dari dosa dulu. Kenapa? Semerdeka apapun, kalau kita masih diperbudak oleh dosa, maka kita tidak akan pernah menikmati kemerdekaan itu dengan sebenarnya. Nah, sobat pemenang, renungan kita hari ini, merdeka untuk melayani. Dasar renungan dari Galatia 5 ayat 1 sampai dengan 26. Inti renungan kita hari ini, kemerdekaan yang kita terima di dalam Kristus bukanlah izin untuk hidup dalam dosa atau menuruti keinginan daging. Sebaliknya, kemerdekaan sejati adalah kuasa untuk tidak lagi menjadi budak dosa, sehingga kita bebas untuk melayani sesama dengan kasih. Dunia mengajarkan kita untuk eksklusif dan membatasi diri atau pengkotakan. Namun Kristus meruntuhkan sekat-sekat itu agar kita menjadi satu tubuh yang saling membangun. Pelayanan adalah konsekuensi logis dari keselamatan. Jika kita telah diselamatkan, maka hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sobat pemenang, seperti biasa ada 3 pertanyaan penting untuk kita memperdalam renungan kita hari ini. Yang pertama, bagaimana Anda harus menggunakan kemerdekaan yang Anda miliki saat ini? Apakah untuk memuaskan ego atau melayani sesama? Lalu yang kedua, sebutkan satu kotak egoisme atau sekat suku, status atau kelompok yang masih menghalangi Anda untuk melayani orang-orang tertentu. Lalu yang ketiga, apa perbedaan praktis yang terlihat saat Anda melayani berdasarkan kasih dibandingkan melayani karena kewajiban? Nah, sobat pemenang, mari kita responi renungan hari ini dengan rendah hati. Mari kita berdoa. Roh Kudus, penuhilah aku agar hidupku tidak menghasilkan perbuatan daging, melainkan buah yang memberkati sesamaku. Kemudian kita berdoa syafaat hari ini. Tuhan, kami berdoa bagi kesatuan gereja-gereja di Indonesia agar mampu meruntuhkan sekat perbedaan dan bersatu melayani bangsa. Kemudian mari kita berdoa saat ini. Kita berdoa 5 to 1 Action Every Day, mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan yang memerintahkan kita untuk menuntaskan amanat agung. Bapa, kami berdoa biarlah Roh Kudus menuntun kami, memenuhi kami, memimpin kami, memampukan kami untuk kami menjadi saksi-Mu. Kami mau Tuhan memberitakan kasih-Mu 5 menit pada sesama kami hari ini, apapun resikonya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sobat pemenang, pastikan kemerdekaanmu yang Tuhan beri tidak sia-sia, tidak membawa engkau berdosa, dan bahkan engkau akhirnya ditolak oleh Tuhan yang sudah memerdekakan engkau. Tuhan Yesus memberkati.